Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Sang Hyang Adibuddha, Tuhanan Yang Maha Esa, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat, tidak kekurangan satu apapun, walaupun masih masa pandemi COVID-19 yang ini merupakan bencana dunia, karena ini merambah bukan hanya di Indonesia saja, tapi dunia, yang perlu kita sikapi bersama untuk tetap mengikuti protokoler kesehatan, ya, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Dan pada kesempatan pagi hari ini, pertama-tama yang kami muliakan Yang Luhur Samanera dan Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia yang berada di Dhammasala Ubarama Buddhi Center, dan yang saya muliakan seluruh pemirsa yang ada di rumah melalui channel YouTube dan Facebooknya Ubarama Buddhi Center, di mana pada pagi hari ini saya pertama-tama menyampaikan banyak terima kasih atas kesempatan dan karma baik kita dapat melaksanakan satu kebajikan, yaitu melaksanakan puja bakti dan sharing dharma. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh pemimpin kebaktian, ya, saya tidak perlu memperkenalkan lagi. Yang penting pada pagi hari ini kita masih punya karma baik bersama. Nah, pada hari ini Romo ingin menyampaikan atau men-sharingkan dharma yang sangat penting, yaitu berkaitan dengan kebebasan kita sebagai manusia yang memiliki kebebasan seluas-luasnya, yang memiliki hak seluas-luasnya dalam hal apapun, ya, termasuk di dalam kebebasan kita untuk mencari kebenaran ini. Di sini satu berkah bagi kita umat Buddha, ya, Yang Luhur Samanera, Bapak Ibu dan saudara-saudari Dharma yang terkasih. Kenapa demikian? Karena Buddha guru kita, ya, ini adalah satu-satunya guru yang memberikan satu kebebasan bagi pengikutnya, bagi siswanya untuk mempelajari dharma, di mana mungkin tidak ditemukan di tempat lain. Kebebasan ini diberikan yang seluas-luasnya. Maka beliau menyatakan ini dalam satu sutta nanti yang menjadi landasan kita untuk menyelidiki dan mencari kebenaran dharma itu sendiri. Salah satu sutanya yaitu tentang Kalama Sutta. Namun sebelum membahas ke sana, ya, Yang Luhur, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, baik yang ada di Dhammasala maupun yang ada di rumah, perlu kita merenungkan setiap saat kehidupan kita ini. Apa yang perlu kita renungkan? Yaitu kemuliaan kita terlahir sebagai manusia. Hendaknya ini setiap saat harus direnungkan oleh siapapun yang saat ini terlahir sebagai manusia. Karena ini bagian daripada refleksi, ya, di mana kita terlahir sebagai manusia ini memiliki kebebasan dan memiliki berkah yang tentunya akan mendorong kita untuk memanfaatkan kelahiran kita sebagai manusia itu semaksimal mungkin. Karena jarang sekali, ya, Yang Luhur, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, mohon izin ya, saya buka masker dulu. Agak mengganggu nih, ya.
mana kelahiran yang saat ini kita alami ini merupakan hal yang paling sulit. Karena untuk terlahir di alam-alam yang lain ini sedikit mudah dibandingkan dengan kelahiran kita di alam manusia. Maka ini sangat perlu kita syukuri, perlu kita renungkan setiap saat betapa berharganya pada saat ini saya dapat terlahir sebagai manusia ini. Ini juga disampaikan oleh Buddha dalam satu sutta yang perlu kita renungkan setiap saat dan perlu kita baca agar kita ini sadar bahwa kelahiran kita ini tidaklah mudah. Sang Buddha menjelaskan dalam Cigala Sutta, yaitu dalam Samyutta Nikaya 56. Di mana Buddha menjelaskan terlahir sebagai manusia adalah berkah. Berkah ya para yang luhur, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau kita terlahir di alam binatang, ini sangat-sangat menderita. Mungkin ada pertanyaan, Romo, ada kok binatang yang bahagia? Setiap pagi makannya Kentucky, minumnya susu, pudingnya telur ayam kampung. Ada ya? Ada binatang yang seperti ini. Seperti anjing pelacak, anjing-anjing yang harganya mungkin jutaan bahkan ratusan juta, maka pemeliharaannya pun dengan seperti yang Romo jelaskan tadi. Sedangkan Romo saya di pesantren makan ya seadanya, ya, yang ada dimakan, yang nggak dimakan karena nggak ada ya, kira-kira seperti itu. Tapi pertanyaannya ketika dikembalikan, mau nggak terlahir menjadi anjing yang makanannya dengan Kentucky, minumnya susu, pudingnya telur ayam? Pasti akan menjawab tidak mau. Oh Romo, saya milih menjadi santri Buddhis di Pubarama saja walaupun makan seadanya. Tapi saya punya kesempatan untuk belajar dan menyelidiki Dharma itu. Nah ini, maka di sini Buddha menggarisbawahi berkah terlahir sebagai manusia. Tapi belum cukup, ya, karena masih banyak manusia-manusia yang di luar sana belum memiliki berkah yang kedua, yaitu ketika terlahir manusia itu ajaran Buddha masih ada dan kita punya kesempatan untuk mempelajari Dharma. Ini para yang mulia, yang luhur, samanera, Bapak Ibu sekalian, ini berkah kedua kita terlahir sebagai manusia. Ketika Dharma masih ada dan kita punya kesempatan untuk belajar dan menyelidiki Dharma yang diberikan oleh Buddha guru kita, kebebasan yang seluas-luasnya. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah kita bisa mempraktekkan Dharma dalam kehidupan kita ini. Yang luhur Bapak Ibu saudara-saudari Dharma yang terkasih di dalam Dharma, dikisahkan dalam Cigala Sutta ini kelahiran kita sebagai manusia ini seperti kura-kura buta. Ini sudah sering saya sampaikan, bahkan mungkin para Romo atau para yang mulia Bante menyampaikan juga di dalam sutta ini. Seperti kura-kura buta yang ada di tengah samudra, setiap 100 tahun menengadahkan kepalanya di atas permukaan air dan berharap ada gelang-gelang kayu yang bisa masuk ke dalam lehernya. Di mana ada sebuah gelang-gelang kayu yang selalu berpindah tempat karena dihembus oleh angin, bahkan oleh ombak yang begitu kuat, sehingga dapat kita renungkan, kita bayangkan betapa sulitnya ya untuk bisa masuk, padahal buta. Tah di mana gelang-gelang kayu itu berada. Sulit ya, bahkan mungkin dapat dikatakan sekian persen saja untuk bisa masuk, tapi ada kemungkinan.
Demikianlah kelahiran kita sebagai manusia itu. Begitu sulitnya seperti kura-kura buta tadi, hanya 100 tahun sekali menengadahkan kepalanya, entah di mana gelang-gelang kayu itu. Ketika tidak masuk tenggelam lagi. Menunggu 100 tahun lagi, baru menengadahkan kepalanya lagi. Gelang-gelang itu juga sudah berada di mana. Tapi kesempatan itu pasti ada. Demikian juga kelahiran kita sebagai manusia. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan kelahiran kita sebagai manusia itu untuk tidak kita sia-siakan sedikit pun waktu yang kita miliki itu. Nah, disinilah yang perlu kita renungkan, bahwa kita juga harus menyadari bahwa kelahiran kita di alam manusia ini tidak panjang. Kehidupan kita di alam manusia ini juga tidak panjang. Jangan berpikir, hari ini saya masih muda, usia saya masih belasan tahun. Saya mau santai-santai saja. Saya mau memanfaatkan untuk bersenang-senang, bersenda gurau, dan lain sebagainya. Ingat, usia kita di alam manusia ini tidaklah panjang. Karena usia kita ini hanya 1 kali tarikan nafas kita. Ketika kita bernafas, dalam meditasi anapanasati, hembuskan nafas dengan sadar, itulah usia kita. Kalau kita masih tidak lupa bernapas, keluarkan masuk napas itu, berarti kita masih hidup. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang terkasih dan yang luhur samanera, ini perlu kita renungkan setiap saat, karena hal ini merupakan bagian dari kehidupan kita yang perlu kita ingat setiap saat agar kita mampu memanfaatkan detik demi detik, waktu demi waktu untuk hal-hal yang berguna dan bermanfaat. Terkhusus dalam menyelidiki, mencari kebenaran yang nantinya dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat menuntun kita untuk menuju kepada pembebasan nibbana itu sendiri. Ini penting, perlu kita renungkan. Seperti yang Buddha sampaikan juga dalam Dhammapada, yaitu ayat 182. Sungguh sulit dapat dilahirkan sebagai manusia, sungguh sulit kehidupan manusia, sungguh sulit untuk dapat mendengarkan ajaran dharma atau kebenaran. Begitu pula sungguh sulit munculnya seorang Buddha. Nah, ini bagian dari perenungan kita agar kita ini setiap saat mencari dan menyelidiki semua dharma dalam kehidupan kita. Kenapa ini perlu saya sampaikan, Bapak Ibu saudara-saudari Dharma yang terkasih? Di era globalisasi, zaman IT, banyak hal yang masuk dalam kehidupan kita melalui medsos. Oleh karena itu, disinilah pentingnya ya yang disampaikan Buddha 2500 tahun yang lampau, detik ini masih bermanfaat dan berguna untuk kita. Di mana ketika ada berita, di mana ketika ada informasi, di mana ada dharma yang masuk melalui medsos yang kita punya, kita seyogianya untuk menyelidiki, mencari kebenarannya sebelum kita gatal untuk memberikan informasi itu kepada yang lain, agar tidak menjadi berita yang hoak. Ini sudah disampaikan oleh guru kita pada 2500 tahun yang lampau. Ini sangat luar biasa sekali ya, di mana guru kita ini memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Namun kebebasan itu ada landasan dan ada dasarnya, ada prinsipnya untuk mendapatkan kebenaran-kebenaran itu tanpa nanti menyesal di kemudian hari. Nah, yang luhur Bapak Ibu saudara-saudari Dharma yang terkasih di dalam Dharma,
dalam kehidupan kita ini, kita memiliki keunikan, di mana Buddha menekankan pada kelahiran sebagai manusia. Pada saat ajaran Buddha ini masih ada, kita diberi kebebasan yang seluas-luasnya, yaitu untuk belajar dan praktek dharma. Tidak ada dogma, tidak ada keharusan bagi kita Buddhism, bagi kita pengikut Buddha ini, murid-muridku, ini kuajarkan, kamu harus patuh, kamu harus mengikuti kalau kamu sudah mengaku sebagai muridku. Buddha tidak pernah mengajarkan atau mengatakan demikian kepada para siswanya. Bahkan beliau menggarisbawahi kepada para siswa-siswinya, itu jangan percaya begitu saja, jangan yakin begitu saja terhadap apa yang telah kuajarkan, terhadap apa yang telah diajarkan oleh para guru-guru yang mendahului. Tapi gunakanlah kebebasan untuk menyelidiki, untuk mencari kebenaran-kebenaran itu sebagai mana adanya, sebagai kebenaran yang sebenarnya. Maka kebebasan untuk belajar, kebebasan untuk mempraktekkan dharma, guru kita memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Nah, disinilah hal unik menjadi Buddhis, ya. Unik sekali menjadi Buddhis, unik sekali menjadi siswa Buddha, unik sekali menjadi umat Buddha. Tidak ditemukan di tempat yang lainnya. Di mana kita diberikan kebebasan belajar dan praktek dharma tadi seluas-luasnya. Ya, dan kita juga diberi kebebasan, yaitu jangan percaya begitu saja. Ya, para yang luhur, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, ini jadikan satu pedoman bagi kita belajar dharma. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang beruntung. Karena apa? Karena kita setiap saat dan setiap waktu akan mempelajari dharma. Karena apa? Dharma yang diajarkan oleh guru kita, dharma yang diajarkan oleh Buddha, itu sangat banyak sekali, sangat luas sekali. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama. Untuk apa? Untuk menyelidiki dan mempelajari apa yang sudah Buddha ajarkan di dalam kitab suci Tripitaka. Mari kita buka sama-sama. Jangan terima begitu saja. Oh, kemarin sudah diajarkan oleh Bante kok. Oh, kemarin sudah diajarkan oleh guru agama kok. Oh, kemarin sudah diajarkan oleh Romo Pandita loh. Tidak cukup demikian. Mari kita selidiki. Termasuk apa yang saya sampaikan di dalam sutta yang sudah saya ambil tadi, selidiki. Jangan percaya begitu saja sudah apa yang saya sampaikan. Sekalipun itu saya mengambil dari sutta atau dari khotbah guru kita Buddha Gautama. Kita perlu melihat kembali. Kita perlu membuka kembali. Kita perlu mengulang kembali apa yang sudah saya sampaikan, apa yang sudah tertulis di dalam kitab suci Tripitaka itu. Kita baca kembali. Kita renungkan kembali, kita meditasikan di dalam meditasi kita apa yang sudah kita baca dalam Tripitaka itu. Apakah ini benar merupakan sebuah kebenaran atau ini hanya sebuah cerita saja. Nanti kita akan menemukan kebenaran-kebenaran itu di mana kita akan semakin yakin, semakin kuat keyakinan kita ketika kita mendapatkan kebenaran di dalam penyelidikan dan belajar kita melalui kitab suci Tripitaka yang sudah diajarkan oleh guru Buddha kita itu. Ya. Nah, di sini juga kita
jangan percaya begitu saja. Ini Buddha yang mengatakan, ini Buddha yang menyampaikan. Sekalipun Buddha ini adalah guru agung para dewa dan manusia, tetapi beliau adalah guru yang sangat berkontribusi dalam kebebasan kita untuk menentukan pilihan. Beliau tidak pernah memaksakan kehendak beliau. Beliau tidak pernah memaksakan ajaran beliau kepada siapapun. Bahkan guru kita selalu memberikan penekanan kepada para siswa beliau yang baru untuk menyelidiki dan merenungkan. Setelah melalui perenungan mendalam, ketika sudah meyakini dalam tahapan-tahapan tertentu, baru beliau mampu atau mau mengangkat para siswa itu menjadi siswa beliau. Ini sangat luar biasa sekali. Ini hal yang unik yang ada di guru kita, yaitu Guru Buddha Gautama. Ya. Nah, hal yang terpenting yang saya sampaikan tadi dalam hal belajar dalam menyelidiki atau mencari kebenaran, Sang Buddha mengkhotbahkan dalam satu sutta yang dikenal dengan Kalama Sutta. Pernah membaca, pernah mendengar Kalama Sutta ya? Sudah banyak diuraikan oleh para biku, bahkan Yang Mulia Bante Agacito juga pernah menguraikan tentang Kalama Sutta ini. Ini dasar kita sebagai umat Buddha untuk mencari kebenaran. Ini landasan kita untuk meneliti, menganalisa semua khotbah-khotbah yang Buddha ajarkan dalam Tripitaka. Romo, apakah tidak ada ketidakyakinan kalau kita ini menyelidiki Tripitaka? Apakah enggak sebaiknya kita menerima begitu saja karena itu sudah diajarkan oleh Buddha guru kita? Masa kita harus menyelidiki? Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi justru guru kita yang mulia, yang agung, Buddha, guru kita. Di dalam Kalama Sutta itu, yang berbunyi demikian. Ini disampaikan kepada kaum Kalama ya pada saat itu. Tapi ini perlu jadikan satu pedoman bagi kita juga. Anggap saja kita adalah kaum Kalama yang sedang mencari kebenaran, yang sedang belajar Dharma. Wahai Kalama, jangan begitu saja mengikuti tradisi, lisan, ajaran turun-temurun karena orang. Refleksi kitab suci, kemudian penalaran logis, kemudian kesimpulan, perenungan tentang alasan, kemudian setelah memikirkannya, pembicaraan yang kelihatannya meyakinkan atau karena kalian berpikir petapa itu adalah guru kami. Tetapi setelah kalian mengetahui sendiri hal-hal ini adalah tidak bermanfaat, hal-hal ini dapat dicela, hal-hal ini dihindari oleh para bijaksana, hal-hal ini jika dilaksanakan dan dipraktekkan membawa penderitaan, maka itu tinggalkan. Artinya apa? Ini pesan Buddha bahwa ketika kita mempelajari dan mempraktekkan Dharma, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, apa yang kita peroleh dari manapun, itu perlu direnungkan dulu, perlu dimeditasikan dulu. Ketika hal itu membawa penderitaan, membawa ketidaknyamanan dalam batin kita, bahkan itu dicela oleh para bijaksana, maka itu sepantasnya untuk ditinggalkan. Akan tetapi setelah direnungkan,
dimeditasikan itu membawa ketenangan, membawa kedamaian, membawa kebahagiaan untuk diri sendiri dan untuk orang lain, maka itu lanjutkan dan lakukan. Nah, inilah pesan Buddha di dalam kita belajar dan mencari kebenaran itu. Seperti yang Buddha pesankan di Kalama Sutta kepada kaum suku Kalama itu. Nah, yang luhur, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang terkasih di dalam Dharma, di dalam Kalama Sutta ini juga merupakan satu sutta yang menunjukkan ajaran yang bebas dari fanatisme, ya, bebas dari kefanatikan karena keyakinan yang membuta, bebas dari dogmatisme, pengajaran yang mengharuskan kepada siswanya mengikuti apa yang telah diucapkan oleh para guru. Dan ini juga bebas dari intoleran yang menganggap nanti kebenaranku adalah kebenaran yang hakiki, di luar sana adalah tidak ada kebenaran. Nah, inilah Buddha mengajarkan nilai-nilai tentang praktek dharma yang bebas dari fanatik, dogmatik, dan kemudian intoleran. Kita akan menjadi siswa-siswa Buddha yang memiliki toleransi yang luhur. Menjadi siswa-siswa Buddha yang tidak mudah percaya begitu saja. Menjadi siswa-siswa Buddha yang selalu menyelidiki kebenaran-kebenaran yang datang dari manapun. Dan tidak menjadikan kita menjadi siswa Buddha yang fanatik ekstrim, yang selalu menghargai dan menghormati kebenaran-kebenaran yang datang dari manapun. Nah, di dalam Kalama Sutta ini juga sebagaimana dinyatakan oleh Bhikkhu Bodhi bahwa ajaran tersebut tidak dimaksudkan sebagai dukungan terhadap skeptis, ya, secara radikal ataupun kebenaran personal yang tidak masuk akal. Semua itu adalah perlunya sebuah penyelidikan yang mendalam. Dengan basis suatu pesan tunggal Sang Buddha, yaitu menjadi seorang empiris pragmatis yang menghilangkan seluruh doktrin dan kepercayaan dan ajaran turun-temurun. Artinya bahwa Buddha ini menekankan kepada penyelidikan dan pengalaman dari praktek hidup yang akan kita jalani masing-masing. Yang sudah Buddha ajarkan itu adalah hasil daripada praktek dan penembusan yang sudah beliau alami dari waktu ke waktu. Sehingga beliau ajarkan itu adalah pengalaman hidup beliau yang dari masa ke masa kehidupan beliau hingga beliau mencapai penerangan sempurna. Dan beliau mengajarkan ajaran kebenaran ini. Nah, seperti yang pada kita lakukan pada saat ini, kita sudah mulai mengupayakan dalam penyelidikan mencari kebenaran dharma di dalam kehidupan kita. Yang tentunya yang luhur Bapak Ibu saudara-saudari dharma, dimanapun ketika kita berada, membaca kitab suci, mendengarkan dharma, mari kita renungkan dalam kehidupan kita, kemudian kita praktekkan dalam praktek hidup kita, sehingga kita nanti akan mengalaminya dengan sendirinya, apa yang sudah kita pelajari dan apa yang kita praktekkan ini sebagai bentuk, yaitu pencarian kebenaran itu sendiri. Ini juga masih di dalam Kalama Sutta, di mana Kalama Sutta ini juga merupakan instruksi, ya, yang luhur Bapak Ibu sekalian, instruksi bagi kita siswa-siswi Buddha. Untuk apa? Yaitu instruksi untuk
mencari kebenaran yang ada standarnya. Jadi di dalam menyelidiki, belajar dharma, mencari kebenaran, itu ada standar yang harus kita jadikan acuan agar kita tidak melenceng. Ya, kebebasan itu bukan radikal, tapi kebebasan itu berdasarkan prinsip-prinsip yang menuntun kepada pencarian kebenaran itu sendiri. Ya, sehingga di dalam Kalamasuta ini oleh sebagian orang itu dikenal sebagai Kesamuti Sutta, atau dalam tradisi Mahayana itu dikenal sebagai piagam, ya, penyelidikan kebenaran. Ya, di dalam Mahayana ini dikenal sebagai piagam penyelidikan kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Dharma yang berbahagia, di dalam Kalamasuta dititik beratkan yaitu ehi passiko. Datang, lihat, selidiki, pelajari, dan alami. Jika apa yang kita pelajari, kita lihat, itu menjadikan satu momen, satu kebenaran yang menghantarkan kepada ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan, itu adalah kebenaran. Di mana itu membawa kegalauan, kegelisahan, dan membuat orang lain menderita, maka itu adalah bukan kebenaran atau adharma. Maka itu sudah sepantasnya untuk ditinggalkan. Ini sedikit agak saya singkat karena waktunya hanya 45 menit ya. Nah, selanjutnya adalah prinsip-prinsip di dalam menyelidiki atau mencari kebenaran dharma di dalam Kalamasuta seperti yang Buddha sampaikan di sini. Jangan begitu saja mengikuti apa yang telah diperoleh karena berulang didengar, ya. Jangan mudah percaya begitu saja karena beralasan, kemudian desas-desus, kemudian dogma, kemudian aksioma, kemudian penalaran, dan lain sebagainya. Ini dasar bagi kita untuk menyelidiki dharma. Dan selanjutnya ini yang lebih penting, bahwa penyelidikan keragaman terhadap kebenaran. Kaum Kalama, kalian sendiri mengetahui hal-hal ini buruk atau hal-hal ini salah. Hal-hal ini adalah oleh para bijaksana, bila dilakukan dan dijalankan, hal-hal ini akan menuju kepada keburukan dan kerugian. Tinggalkanlah hal-hal itu. Karena hal-hal itu bila dilakukan akan menuju kepada keburukan dan kerugian, adalah keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Ini adalah sebuah penyelidikan keraguan terhadap kebenaran, di mana Buddha menekankan kepada hal-hal yang bila dilakukan membawa penderitaan, itu adalah hal-hal yang akan menghantarkan kepada penderitaan dalam waktu yang sangat panjang. Dan sebaliknya, para kaum Kalama, jika hal-hal itu dilakukan membawa kepada kebahagiaan, dipuji oleh para bijaksana, maka itu akan membawa kebahagiaan sepanjang masa.
maka itu adalah bebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Maka itu lakukan dan laksanakan. Dan hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana ketika kita menyelidiki kebenaran itu sendiri. Di mana Buddha menjelaskan di dalam Kalama Sutta ini, menggarisbawahi para kalama, jika orang yang diliputi pikirannya oleh loba, dosa, dan moha atau 3 akar kejahatan, dan bila mana dikuasai oleh 3 akar kejahatan yaitu loba, dosa, dan moha, maka keserakahan, kebencian, dan kebodohan itu akan membawa kepada penderitaan dalam waktu yang sangat panjang. Maka dia akan diliputi oleh pikiran, ucapan, perbuatan, maka dia akan melakukan pembunuhan atau penganiayaan, dia akan mengambil barang yang tidak diberikan, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan mengambil istri atau suami orang lain, bahkan dia akan mengucapkan ucapan yang tidak benar, bahkan dia akan selalu mengkondisikan atau mengajak orang lain untuk berbuat hal yang buruk. Maka dia akan mengalami penderitaan dalam waktu yang sangat panjang. Itu karena diliputi oleh keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Demikian juga sebaliknya, jika kaum suku Kalama kita tidak diliputi oleh 3 akar kejahatan yaitu loba, dosa, dan moha, kita tidak dikuasai oleh 3 akar kejahatan yaitu loba, dosa, dan moha, maka kita akan terbebas dari pembunuhan atau penganiayaan. Kita akan terbebas dari mengambil barang yang tidak diberikan. Kita akan terbebas dari menguasai atau memiliki suami atau istri orang lain. Kita akan juga terbebas dari ucapan-ucapan yang tidak benar, dan kita juga akan terbebas dari mengajak orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut di atas. Maka dengan demikian kita akan terbebas dari penderitaan dalam waktu yang sangat panjang, karena kita sudah terbebas dari yaitu loba, dosa, dan moha. Ini adalah sebuah analisa keraguan kita terhadap kebenaran. Jika kita paham tentang kedua hal tadi, yaitu perbuatan yang diliputi oleh 3 akar kejahatan dan perbuatan yang diliputi oleh atau tanpa 3 akar kejahatan tadi, maka hidup kita akan selaras dengan kebahagiaan menuju kepada kebenaran itu sendiri. Nah, yang luhur, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia, dari analisa dharma maka kita akan mendapatkan sebuah kebenaran. Oh, ternyata yang dimaksud Buddha dalam Kalama Sutta tadi, bahwa dharma atau kebenaran ketika dipraktekkan tanpa akar kejahatan, tanpa loba, tanpa dosa, dan tanpa moha, perbuatan yang dilandasi kepada tanpa kebencian, tanpa kebodohan, tanpa keserakahan, maka itu akan membawa kebahagiaan dalam waktu yang sangat panjang. Tapi sebaliknya, ketika pikiran, ucapan, dan perbuatan kita dilandasi pada keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin atau delusi, maka akan membawa penderitaan dalam waktu yang sangat panjang. Karena kita dicengkram oleh loba, dosa, dan moha.
Yang luhur, Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang berbahagia di dalam Dharma. Setelah kita memahami tentang hal itu, maka kita akan terbebas dari keraguan terhadap kebenaran itu. Maka selanjutnya Buddha menjelaskan ketika sudah berada di dalam aloba, adosa, dan amoha, maka kita berdiam di dalam keluhuran atau yang disebut dengan Brahma Wihara, yaitu kita berada di dalam metta atau cinta kasih. Yang kedua, kita berada di dalam karuna, yaitu belas kasih. Dan ketiga, kita berada di dalam metta karuna mudita, yaitu rasa simpatik. Dan yang keempat, kita berada di dalam upeksa, yaitu keseimbangan di dalam kehidupan kita. Inilah Kalamasuta di mana kita diajarkan untuk menyelidiki Dharma. Setelah menemukan kebenaran, maka kita akan berada di dalam kediaman yang luhur yang disebut dengan Brahma Wihara. Setelah kita memahami tentang Kalamasuta ini, maka kita akan diajarkan, direnungkan ke dalam 4 penghiburan yang diajarkan di dalam Kalamasuta ini. Ini penting, perlu saya sampaikan agar kita dapat memahaminya setelah kita mempelajarinya. Yang pertama yaitu penghiburan, andaikan saja ada kehidupan di masa depan dan ada buah hasil dan dari perbuatan-perbuatan baik maupun buruk yang telah saya lakukan, maka mungkin saja setelah kehancurnya tubuh, setelah kematian akan terlahir kembali di alam surga yang mempunyai keadaan kebahagiaan yang sangat panjang. Ini hal yang pertama yang akan kita peroleh. Hal yang kedua, andaikan saja tidak ada kehidupan di masa yang akan datang, tidak ada buah, tidak ada hasil dari perbuatan-perbuatan baik maupun buruk yang telah dilakukan. Walaupun demikian di dunia ini, di sini dan kini, karena bebas dari kebencian, bebas dari kedengkian, dan menjaga diriku aman dan sehat serta bahagia. Kemudian penghiburan yang ketiga adalah andaikan saja hasil-hasil kesejahteraan jauh pada pelaku kejahatan maupun aku tidak memiliki pemikiran untuk melakukan perbuatan-perbuatan pada siapapun juga, maka kebahagiaan hasil-hasil kejahatan dapat mempengaruhi aku yang tidak melakukan perbuatan buruk apapun itu. Nah, itu adalah hal yang perlu disyukuri, bahwa perbuatan baik apapun yang kita lakukan akan membawa kepada kebahagiaan, dan perbuatan buruk apapun akan menghantarkan kita kepada penderitaan. Nah, di dalam Kalamasuta ini akan menjadikan sebuah perenungan kita di dalam Dhammanusati yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi, kita renungkan bersama-sama tadi, di mana setelah menyelidiki, mencari kebenaran, maka kita akan tumbuh keyakinan kita seperti yang Buddha sampaikan atau sudah kita renungkan di dalam Dhammanusati, yaitu Sanditiko, Akaliko, Ehipasiko, dan Opanayiko. Di mana di dalam kebenaran yang sudah kita peroleh melalui pencarian kebenaran Dharma melalui landasan prinsip-prinsip Kalamasuta tadi, Sanditiko akan kita peroleh, yaitu Dharma itu sangat
dekat. Dharma itu bukan berada di tempat lain, tetapi dharma itu ada di dalam diri kita. Apa yang kita dengar, apa yang kita pelajari, apa yang kita baca di dalam kitab suci itu tidak menjadi ada ketika kita tidak pernah merenungkan, apabila kita tidak pernah menyelidiki sendiri, dan apabila kita tidak pernah melaksanakan atau mempraktekkan apa yang sudah kita baca, kita dengar, atau kita cari dari kitab suci Tripitaka itu. Itulah maksud dan tujuan daripada Kalamasuta diajarkan kita untuk mencari dan menyelidiki kebenaran itu. Sehingga dharma itu nanti benar-benar ada sangat dekat dengan kita, ada di dalam kehidupan kita, ada di dalam diri kita. Dan hal yang kedua yaitu akaliko. Di sini saat ini dharma itu bukan ada di yang lalu dan bukan ada di yang akan datang, tapi saat inilah dharma itu ada. Dharma itu dapat kita rasakan, dharma itu dapat kita alami. Ehipassiko yaitu dialami langsung oleh siapapun yang menyelidiki, siapapun yang mencari, dan siapapun yang berupaya untuk membuktikan kebenarannya itu melalui praktek dharma dalam keseharian itu. Yaitu di sini saat ini ehipassiko dialami langsung oleh si pelaku atau orang yang menyelidiki atau mencari kebenaran itu. Opanayiko yaitu menembus ke dalam batin. Artinya bahwa dharma itu hanya bisa dialami oleh orang-orang tertentu yang memang benar-benar menyelidiki dan mencari dharma itu. Sehingga dapat menuntun ke dalam batinnya menuju kepada pencerahan atau menuju kepada kebahagiaan yang akan diperoleh, dialaminya itu sendiri. Jadi di dalam Dhammanusati ini adalah wujud dari penemuan kebenaran hasil dari penyelidikan oleh setiap orang, oleh setiap individu, yang tentunya hasil ini juga berbeda-beda. Pengalaman ini juga berbeda-beda oleh setiap orang. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama jangan pernah berhenti, jangan pernah berputus asa untuk belajar, untuk menyelidiki, untuk mempraktekkan dharma dalam keseharian kita, sehingga kita nanti benar-benar dapat menembus seperti dalam Dhammanusati tadi, yaitu Sanditiko, Akaliko, Ehipassiko, dan Opanayiko. Ya, berada sangat dekat dharma itu menjadi kehidupan kita sehari-hari. Ya, di sini saat ini kita selalu berada di jalan dharma, hasil dari penyelidikan, hasil dari penemuan yang telah kita lakukan. Kemudian mari kita alami masing-masing sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan kemampuan kita untuk mempraktekkan dharma itu sendiri, dan tentunya yang nantinya akan menuntun kita pada jalan pencerahan, pada jalan pembebasan. Lain tanda bukan, mari kita menyelidiki dharma yang sudah diajarkan oleh Buddha melalui meditasi atau bawana atau menumbuh kembangkan, yaitu pariyati, patipati, dan patiweda. Menumbuh kembangkan pembelajaran yang kita lakukan, menumbuh kembangkan penyelidikan yang kita lakukan, dan menumbuh kembangkan praktek yang kita lakukan setiap saat, setiap waktunya. Jadi yang luhur Bapak Ibu Saudara-saudari Dharma yang terkasih di dalam Dharma, pada prinsipnya dalam upaya ya kebebasan dalam mencari kebenaran ini, kita dituntun oleh guru kita ini untuk tanpa henti belajar pada prinsipnya. Kenapa? Karena tanpa belajar kita tidak akan pernah yang namanya itu menyelidiki atau mencari dharma atau mencari kebenaran. Ya, tanpa belajar kita tidak akan pernah mengalaminya itu. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama selalu belajar setiap waktu dan setiap saat. Dan tentunya para yang luhur, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini,
kesempatan karma baik yang sangat luar biasa, bertemu dengan guru, bertemu dengan kalyanamita yang saling mengingatkan, saling mensupport untuk selalu belajar dalam upaya mencari kebenaran dharma itu sendiri. Jangan disia-siakan waktu dan kesempatan yang sangat baik yang telah diberikan oleh Pubarama Budi Center melalui pesantren ini untuk belajar dengan hal apapun, termasuk belajar Dharma di wihara, termasuk belajar melalui pendidikan formal sekolahnya. Itu adalah bagian dari apa yang hari ini kita bincangkan bersama, yaitu mencari kebenaran. Dan kalian diberikan, Bapak Ibu yang luhur diberikan kebebasan untuk belajar mengekspresi, tapi dengan prinsip-prinsip seperti yang saya sampaikan tadi di dalam Kalama Sutta. Bukan radikal dalam upaya untuk mencari kebenarannya, tetapi ada prinsip yang harus dijalaninya. Oleh karena itu, mari saya yang luhur, Bapak Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu kapan kita akan berpindah alam. Oleh karena itu, kesempatan yang baik ini jangan disia-siakan. Ya, masih banyak di luaran sana yang berharap punya kesempatan tapi tidak memiliki kesempatan untuk belajar mencari kebenaran seperti yang Buddha ajarkan ini. Oleh karena itu, ya, manfaatkan selagi masih muda, ya manfaatkan selagi masih punya kesempatan, ya manfaatkan semasih punya waktu. Karena kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Ya, yang luhur dan para santri, kesempatan tidak akan pernah datang dua kali. Bagi teman-teman yang telah melewatkan kesempatan ini, mungkin akan menyesal di kemudian hari. Nah, yang di sini tetaplah semangat, berjuang, kemudian pantang menyerah. Apapun pasti ada tantangannya, apapun pasti ada halangannya, apapun pasti ada kesulitannya. Tapi bukan berarti semua itu tidak dapat dilewati, asalkan mau belajar bagaimana cara mengatasi semua itu. Jawabannya adalah harus diselidiki, harus dipelajari, harus dicari kebenarannya untuk mengatasi semua itu. Saya yakin kalau yang luhur, para santri, Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah ini berjuang sesuai dengan apa yang ada di Kalama Sutta ini, tidak pernah berhenti untuk belajar, tidak pernah berhenti untuk menyelidiki, tidak pernah berhenti untuk mempraktekkan sehingga dapat memperoleh manfaat dari apa yang sudah kita pelajari dan kita selidiki tadi. Kita akan semakin maju di dalam Dharma, semakin maju di dalam kebenaran, sehingga akan memperkokoh dan memperkuat keyakinan kita kepada Triratna Buddha, Dharma dan Sangha. Saya yakin ya, apa yang dilakukan oleh yang luhur praktek hari ini akan menuntun kepada jalan kebahagiaan, baik kebahagiaan secara duniawi ataupun kebahagiaan secara lahir dan batinnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas atensi dan kebersamaan kita. Semoga karma baik yang telah kita lakukan bersama pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang ini memberikan satu kebahagiaan bagi kedua orang tua kita, baik orang tua kita di kehidupan yang lampau, kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang. Dan semoga karma baik yang telah kita lakukan pada pagi hari ini juga memberikan kebahagiaan bagi sanak keluarga leluhur kita, ya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, untuk semua makhluk hidup,
yang menderita ataupun bahagia, semoga mereka semua selalu berada di jalan Dharma dalam perlindungan Triratna Buddha, Dharma, dan Sangha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya kembalikan kepada pemimpin kebaktian.